Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indah Valo. Nama saya Asti Lemba Anham. Saya Safrinda Sarsusanti Mane. Saya Rokia Prabudita. Saya Tarucita Penama. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang sistem reproduksi. Alat reproduksi pada pria. Alat reproduksi pada pria terdiri dari alat kelamin luar yaitu penis, testis, dan skrotum, dan bagian dalam termasuk kelenjar prostat, vas deferens, dan uretra. Secara umum, organ reproduksi pada pria ada dua, yaitu bagian luar atau eksternal dan bagian internal. Bagian luar terdiri dari satu, penis. Di bagian dalam penis terdapat jaringan-jaringan yang akan dialiri darah jika pria terangsang, yang membuat penis menjadi keras atau ereksi. Ukuran penis ada yang sama ketika rileks maupun mengeras, ada pula yang menjadi jauh lebih besar. Nomor 2 yaitu skrotum. Skrotum adalah kantung yang terdiri dari kulit dan otot yang membungkus testis. Skrotum ini bertugas mengontrol suhu testis. 3. Testis. Setiap pria memiliki 2 buah testis. Testis atau buah zakar adalah pabrik sperma dan hormon testosteron. Hormon testosteron memiliki banyak peran, mulai dari tumbuhnya bulu halus, jambang, dan perubahan suara saat pubertas, tumbuhnya otot, hingga mendorong munculnya dominasi, agresi, sifat kompetitif pada pria. Sementara itu, organ reproduksi pria di bagian dalam terdiri dari 1. Epididymis yang berfungsi sebagai tempat penyimpan sperma. 2. Vas deferens yaitu tabung yang berfungsi mengangkut sperma matang menuju uretra. 3. Uretra yaitu saluran yang membawa urin atau sperma keluar tubuh. 3. Kelenjar prostat berfungsi memberi cairan tambahan untuk proses ejakulasi dan menjaga sperma agar tetap sehat. Nah, sperma juga tidak boleh lupa untuk dibahas. Meskipun cairan ini sedikit jumlahnya, sperma menjadi aktor utama dalam proses pembuahan loh. Setiap harinya sekitar 100 juta sel sperma diproduksi oleh testis. Saat ejakulasi, 200 juta sperma dikeluarkan dari testis untuk berlomba membuahi sel telur jika terjadi hubungan seksual. Sel sperma ini juga cukup tangguh karena bisa hidup hingga 5 hari di dalam rahim, namun hanya mampu bertahan beberapa menit di permukaan dingin dan kering. Mengingat pentingnya peran organ reproduksi bagi laki-laki, jangan lupa ingatkan selalu remaja untuk menjaga kebersihan dan kesehatan alat kelaminnya, termasuk menghindari perilaku seks beresiko yang dapat mencegah penularan infeksi menular seksual. Berikut alat reproduksi pada wanita. Organ reproduksi wanita terdiri atas organ internal meliputi ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum, saluran uterin atau fallopian yang berfungsi mengangkut sel telur ke bagian uterus, rahim atau uterus, vagina, dan organ eksternal meliputi vulva atau pudendum dan kelenjar payudara. Berikut adalah bagian-bagian dari alat reproduksi wanita di bagian luar. Yang pertama, labia majora, yaitu Anda juga bisa menyebut salah satu organ reproduksi wanita ini sebagai bibir besar karena fungsinya melindungi organ luar lainnya. Pada masa puber, area kulit di labia majora akan tumbuh bulu atau rambut yang juga mengandung kelenjar penghasil minyak. Kedua, labia minora, yaitu labia minora atau bibir kecil merupakan alat reproduksi wanita yang mempunyai berbagai ukuran. Letaknya tepat di dalam labia majora, mengelilingi bukan ke vagina dan uretra atau saluran pembawa urin. Kulitnya sangat halus, mudah teritasi dan bengkak. Ketiga, kelenjar Bartholin. Kelenjar ini berada di setiap sisi sebelah lubang vagina dan bisa mengeluarkan sereksi cairan atau lendir untuk melunasi area mis. Keempat, klitoris, yaitu organ reproduksi wanita yang satu ini merupakan
merupakan tonjolan kecil dan sensitif. Klitoris ditutup oleh lipatan kulit disebut sebagai preputium, mirip dengan kulup di ujung penis. Perlu diketahui pula bahwa klitoris sensitif terhadap rangsangan dan menjadi area ereksi. Oleh karena itu, klitoris kerap menjadi salah satu titik rangsangan wanita saat berhubungan intim. Setelah membahas bagian luar, sekarang Anda perlu tahu apa saja organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama, vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks atau bagian bawah rahim dengan bagian bertubuh, letaknya di dalam tubuh belakang kandung kemih, lebih rendah dari rahim. Fungsi vagina sebagai alat reproduksi wanita adalah menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, serta jalan masuk sperma menuju rahim. Yang kedua, ovarium. Ovarium atau indung telur berada di sisi kanan dan kiri rongga punggung yang bersebelahan dengan bagian rahim atas. Alat atau organ reproduksi wanita yang satu ini bertanggung jawab untuk memproduksi hormon seperti estrogen, progesteron, dan ovum atau yang biasa disebut sel telur. Ketiga, tuba fallopi. Tuba fallopi atau oviduk memiliki bentuk seperti saluran bercorong yang masing-masing membentang dari ujung kanan dan kiri pada rahim atas ke ujung ovarium. Lanjutkan, membat corang reproduksi yang satu ini mempunyai fungsi untuk mengangkut ovum dan membawanya ke dalam infundibulum atau bagian ujung tuba fallopi menuju rahim. Pembuahan sel telur dengan sperma juga terjadi di tuba fallopi. Kemudian telur yang sudah dibuahi pindah dan ditanamkan pada lapisan rahim. 4. Rahim atau uterus. Rahim atau uterus adalah organ reproduksi wanita yang berongga dan bentuknya seperti buah. Ini merupakan rumah bagi janin yang sedang berkembang. Ada dua bagian rahim, yaitu sebagai berikut. Serviks merupakan leher rahim yang berada di bagian bawah dan menjadi jalan menuju vagina serta tubuh utama rahim, yaitu korpus. Korpus area fleksibel karena bisa mengembang sesuai dengan perkembangan bayi. Ini juga merupakan saluran untuk darah, menstruasi, dan sperma. Selain itu, rahim menyokong embrio selama tahap perkembangan awal. Otot-otot dinding rahim berkontraksi persalinan normal untuk mendorong janin melewati jalan lahir. Organ reproduksi wanita membantu agar tubuh dapat melakukan fungsi berikut: menghasilkan sel telur, melindungi dan memelihara sel yang telah dibuahi sperma, hingga berkembang seutuhnya, melakukan hubungan seksual melahirkan bayi. Fungsi ovarium atau indung telur menghasilkan sel telur atau oosit. Sel telur ini akan diangkut menuju tuba fallopi, yaitu 4 pembuahan dengan sperma. Saat pembuahan berhasil, maka akan pindah ke lapisan rahim yang menebal. Apabila tidak terjadi pembuahan, lapisan rahim lurus sebagai menstruasi. Selain itu, organ reproduksi wanita pun menghasilkan hormon seks yang menjaga siklus reproduksi. Cara kerja sistem reproduksi wanita tidak dapat berjalan tanpa adanya kelenjar seks atau gonad. Baik pria maupun wanita memiliki gonad sebagai salah satu organ reproduksi. Pada wanita, gonad berupa ovarium yang menghasilkan sel telur atau ovum. Seiring berjalannya waktu, kinerja alat reproduksi wanita akan mencapai titik akhir, yakni saat siklus menstruasi berhenti dan tubuh tidak lagi menghasilkan hormon seks. Kondisi ini disebut dengan menopause. Tidak ada perbedaan dari alat reproduksi wanita dengan organ tubuh lainnya. Sebaliknya, Anda tetap merawat dan menjaga kesehatan reproduksi karena
sebagian orang tidak menyadari kerentanannya. Hal ini tentunya dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan seperti masalah kesuburan dan penyakit lainnya. Selanjutnya gametogenesis. Gametogenesis yaitu proses pembentukan gamet atau sel kelamin yang terjadi di organ pria maupun wanita, terdiri dari yang pertama spermatogenesis pada pria, yang kedua oogenesis pada wanita. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel spermatosa dibentuk dalam tabula seminiferus, dipengaruhi oleh beberapa hormon, yaitu hormon FSH yang berfungsi untuk merangsang pembentukan sperma secara langsung serta merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein untuk memacu spermatogium untuk melakukan spermatogenesis. Yang kedua, hormon LH yang berfungsi merangsang sel Leydig untuk memperoleh sekresi testosteron yaitu satu hormon seks yang penting untuk perkembangan sperma. Spermatogenesis berlangsung selama 74 hari sampai bentuknya sperma berfungsional. Sperma ini dapat dihasilkan sepanjang usia sehingga tidak ada batasan waktu kecuali bila terjadi satu kelainan yang menghambat penghasilan sperma pada pria. Penjelasan tahapan spermatogenesis. Pada testis, spermatogenesis terdapat di tubulus seminiferus. Pada dinding tubulus seminiferus telah ada calon sperma atau spermatogenia yang berjumlah ribuan. Setiap spermatogenia melakukan pembelahan mitosis berbentuk spermatosit primer. Spermatosit primer melakukan pembelahan meiosis pertama membentuk dua spermatosit sekunder. Tiap spermatosit sekunder melakukan pembelahan meiosis kedua menghasilkan dua spermatid yang bersifat haploid. Keempat spermatid ini berkembang menjadi sperma matang yang bersifat haploid. Sperma yang matang akan menuju epidimis. Setiap proses spermatogenesis memerlukan waktu 65 sampai 75 hari. Struktur sperma matang terdiri dari kepala, leher, bagian tengah, dan ekor. Kepala sperma tebal dan mengandung inti haploid yang ditutupi badan khusus yang disebut akrosom. Akrosom mengandung enzim yang membantu sperma menembus sel telur. Bagian tengah sperma mengandung mitokondria spiral yang berfungsi menyediakan energi untuk gerak ekor sperma. Setiap melakukan ejakulasi, seorang laki-laki mengeluarkan kurang lebih 400 juta sel sperma. Oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan dan perkembangan sel ovum. Berbeda dengan laki-laki, wanita hanya mengeluarkan satu sel telur saja selama waktu tertentu atau siklus. Ovulasi pada wanita berhubungan dengan siklus yang dikontrol oleh hormon. Pada manusia dan primates, siklus reproduksinya disebut siklus menstruasi. Sedangkan pada mamalia lain disebut estrus. Menstruasi dapat diartikan sebagai turunnya ovum yang tidak dapat dibuahi beserta lapisan dinding uterus yang terjadi secara periodik. Darah menstruasi sering disertai jaringan-jaringan kecil yang bukan darah. Penjelasan proses oogenesis. Pertama, oogenesis terjadi di ovarium. Di ovarium ini telah tersedia calon-calon sel telur atau oosit primer yang berbentuk sejak bayi lahir. Yang kedua, ketika masa puber, oosit primer melakukan pembelahan meiosis menghasilkan oosit sekunder dan badan polar pertama atau oosit primer. Proses ini dipengaruhi oleh FSH, follicle stimulating hormone. Yang ketiga, proses oogenesis
Sistem reproduksi manusia biasanya melibatkan fertilisasi internal dengan hubungan seksual. Dalam proses ini, laki-laki memasukkan penis ke dalam vagina dan berejakulasi semen yang mengandung sperma. Sebagian kecil dari sperma melewati leher rahim ke dalam rahim, kemudian ke saluran telur untuk pembuahan ovum. Hanya satu sperma yang dibutuhkan untuk membuahi ovum. Setelah berhasil pembuahan, ovum dibuahi atau zigot berjalan keluar dari tuba fallopi ke rahim, di mana ia berimplan di dinding rahim. Ini merupakan tanda-tanda awal kehamilan yang berlangsung selama sekitar 9 bulan bagi janin untuk berkembang. Ketika janin telah berkembang, ke titik tertentu, kehamilan diakhiri dengan proses persalinan yang melibatkan tenaga kerja. Selama persalinan, otot-otot rahim berkontraksi dan melebarkan leher rahim selama berjam-jam, dan bayi melewati keluar dari vagina. Bayi manusia yang hampir tak berdaya membutuhkan pengasuhan. Bayi akan bergantung pada pengasuh mereka untuk kenyamanan, kebersihan, dan makanan. Makanan dapat diberikan melalui ASI atau susu formula. Penyakit pada sistem reproduksi. Penyakit pada sistem reproduksi manusia dialami dan disebabkan oleh sebagai faktor. Ada yang dari luar, ada pula yang dari dalam. Yang dari luar misalnya karena masuknya bakteri atau virus. Berikut contoh beberapa penyakit yang sering ditemukan. 1. AIDS. AIDS kepanjangan dari Auret Immunodeficiency Syndrome atau Aggregate Immunodeficiency Syndrome. Penyakit AIDS disebabkan oleh virus kuman immunodeficiency virus atau HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia sehingga penderita AIDS menjadi rentan terhadap berbagai infeksi. Penyakit flu bisa membuat penderita AIDS meninggal. 2. Kanker ovarium. Penyakit pada sistem reproduksi yang berikutnya adalah kanker ovarium. Kanker ovarium biasanya berawal dari kista ovarium yang merupakan tumor jinak dan kecil yang ada dalam rahim. Kista ovarium yang paling sering terjadi adalah kista dermoid, kista lutein, dan kista chordea. Tumor jinak atau kista ovarium tersebut lambat tahun akan berkembang menjadi semakin besar dan ganas yang menjadi kanker ovarium. Tumor ganas atau ovarium atau kanker ovarium dengan ukuran yang besar dan akan dapat menyebabkan kelainan letak janin. Penyebab penyakit kanker ovarium disebabkan oleh gaya hidup yang keliru, asupan, kurang olahraga, dan lainnya. Berhati-hatilah kamu jika memiliki siklus menstruasi yang tidak teratur, karena itu merupakan gejala dari penyakit kanker ovarium. 3. Kanker payudara. Kanker payudara adalah kanker yang terbentuk di jaringan payudara. Kanker payudara terjadi ketika sel-sel pada jaringan di payudara tumbuh secara tidak terkendali dan mengambil alih jaringan payudara yang sehat dan sekitarnya. Kanker payudara bisa terbentuk di kelenjar yang menghasilkan susu atau globulus, atau di saluran ductus yang membawa air susu dari kelenjar ke puting payudara. Kanker juga biasa terbentuk di jaringan lemak atau jaringan ikat dalam payudara. Meski lebih sering terjadi pada wanita, kanker payudara juga bisa menyerang pria. Penyebab dan gejala kanker payudara. Kanker payudara sering sekali sulit terdeteksi pada tahap awal karena udaranya yang kecil. Benjolan darah dapat teraba jika ukurannya cukup besar. Meski demikian, tidak semua benjolan di payudara berarti kanker. Oleh karena itu,
Pemeriksaan sejak dini penting dilakukan guna memastikan apakah benjolan tersebut kanker atau bukan. Belum diketahui apa yang menyebabkan sel kanker tumbuh di payudara, namun ada sejumlah faktor yang dapat membuat seorang berisiko terkena penyakit ini, antara lain berat badan yang berlebih, menstruasi pada usia yang terlalu muda, dan kebiasaan merokok. Sekian dari hasil presentasi kami, kurang lebih kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.